Kita lihat, ini adalah sebuah teks. Ya. Bentar, kita lihat ya, ini teks. Kalau kita melihat teks, ya pasti ada terdiri dari kalimat-kalimat. Contoh, teks, ini teks discussion ya. Maka kalimat pertama ini kita lihat, ini ada kata was seen. Kenapa yang dilihat was seen? Karena berdasarkan pola kalimat, ini masuk pola kalimat yang ada to be diikuti verb 3. Itu maksudnya. Cukup lihat itu dulu. Ketika melihat was seen, maka di situ berarti to be-nya adalah, was-nya adalah to be, seen-nya adalah bentuk ketiga dari see, yaitu melihat. Sehingga kalau di situ diartikan satu paket was seen berarti dilihat. To be plus verb 3. Nah, tinggal siapa yang dilihat, itu pasti subjeknya. Karena di sini ada koma, maka subjeknya pasti sesudah koma, yaitu distant learning. Nah, karena subjeknya ada dua sebagai noun phrase, kelompok kata benda, maka yang diartikan pasti yang kedua dulu, yaitu learning distance. Jadi diartikan learning distance ya, dianggap was seen, begitu ya. Jadi pertama kita ulangi bahwa yang pertama dilihat adalah was seen dulu, karena kalimat ini berarti berpola subjek, yaitu sebelum was seen lalu diikuti to be verb 3 dianggap. Jadi learning distance dianggap sebagai rendah ya, inferior. Ya, sebagai inferior, cara yang inferior. Ya, tapi sekarang ini bahkan ya lihat, kalau ada kata aus ini berarti sifat ya, established ini berarti sifat, apalagi setelah itu ada al, itu sifat akhiran al. Nah, baru college dan university sebagai benda. Maka kalau ada sifat ya, ada benda, maka ini dulu ya. Jadi harus dilihat sebagai, yang dilihat adalah college dulu sama universities ya, sehingga bahkan ya universitas yang terkenal ya, maupun terkenal kemudian mapan dan tradisional gitu ya, itu menyediakan ya. Setelah famous pun yang kita lihat adalah are providing. Kenapa yang dilihat are providing? Karena pola ini adalah subjek, adalah pola verb. Pola verb itu dengan berbagai tenses. Kalau present ya berarti provide atau provides, tergantung subjeknya. Kalau are providing berarti continuous. Begitu ya. Jadi melihat apakah berkata kerja atau tidak. Kalau are providing berarti berkata kerja, berarti me-provide ya. Bahkan universitas yang tradisional, yang mapan maupun yang terkenal menyediakan learning distance ya, pembelajaran jarak jauh. Ini distant learning course berarti kursus pembelajaran jarak jauh. Ini ketiga kata, diambil yang ketiga dulu. Terus berikutnya ada apa yang perlu diambil? Is dan considered. Kenapa is dan considered? Karena itu to be plus verb 3 ya, berarti diartikan di. Begitu ya. Melihat ada is dan considered, maka itu kembali ingat pasif, to be plus verb 3. Sehingga itu adalah pola to be plus verb 3, yaitu subjek to be plus verb 3 yang artikan di ya. Dianggap ya, merupakan way, cara untuk memperbaiki kehidupan seseorang. Gitu ya. Dua kalimat pasif muncul di sini dan kalimat aktif yaitu are providing. Apa bedanya pasif dan aktif? Kalau yang aktif
itu langsung terlihat tensesnya dalam pengertian kata kerjanya diartikan tidak ada verb 3-nya, ya. Kenapa tidak ada verb 3? Karena pas aktif, ya. Contohnya are providing kalau continuous, kalau present simple ya provide, kalau past ya provided, ya. Kalau future ya will provide, gitu ya. Sedangkan kalau pasif itu bukan are providing, bukan provide, bukan will provide, bukan provided, tapi tergantung tensesnya. Contohnya kalau present ya pasifnya is provided, disediakan. Kalau future berarti will be provided, akan disediakan, ya. Kalau past tense berarti was provided, disediakan. Seperti hanya pada ini, ya, is considered, ya, dianggap, ya. Kalau akan dianggap will be considered. Begitu juga yang di atas. Was seen berarti pas dulu sebagai kalimat pasif lampau, dianggap. Kalau akan berarti will be seen, akan dianggap, ya. Kalau present is seen, begitu ya. Jadi sudah tahu bedanya kata kerja pasif dan kata kerja aktif. Kalau aktif lihat nih, are providing. Mana bentuk ketiganya? Kan nggak ada. Jadi bedanya yang pokok kalau bentuk pasif selalu ketiga, yaitu dan didahului dengan to be. Ini didahului to be, tapi kalau yang keduanya bukan ketiga ya berarti aktif, ya. Is reading, sedang membaca. Is singing, sedang menyanyi, ya. Was singing, is singing, are providing, is providing, ya. Tensesnya, ya, dilihat tensesnya. Jadi jangan lupa ini dari sebuah alinea saja kita sudah bisa belajar, ya, kalimat aktif dan pasif, ya. Dan ini sudah kita pelajari di SMP, ya toh. Cuma ini bentuknya lampau. Contoh di SMP misalnya tembok itu dicat setiap bulan, ya. The house is painted every month, ya. Cuma memang pasif ini perlu ketelitian, yaitu antara to be-nya tergantung tensesnya, lalu bentuk ketiganya. Ini bentuk yang tidak beraturan. She saw sin, ya. She saw sin. Kemudian di sini juga belajar kata sifat. Kalau akhiran aus berarti kata sifat. Fame jadi menjadi famous, ya. Establish kata kerja menjadi established. Tradition menjadi traditional. Akhiran al menjadi sifat, ya. Begitu ya. Ini considered beraturan. Considered, ya. Sementara to improve ini bukan kata kerja. Ini hanya to verb 1, to infinitive. Begitu ya.